Yesus, kenapa kalian memfitnah Yesus tidak mati? Padahal di kitab original bilang Yesus mati. Ntar kita sapa Bang Saca nih agak ribut nih. Halo Bang Saca Wacana, silakan. Bang Saca Wacana, selamat pagi. Halo, ayo udahlah, kita lanjut ya Bang. Sekarang gini Bang, Yesus datang memberitakan tentang Tuhannya, itu baik apa buruk? Baik. Pantaskah orang baik dihinakan dengan ditelanjangi dan dibunuh? Itu udah rencana Allah. Itu udah rencana Allah dengan menghinakan orang yang memberitakan tentang dirinya. Tapi beda dengan Al-Quran. Itulah kitab Anda. Agar tapi Al-Quran mengatakan apa? Ketika ada orang yang mengatakan dia telah kami bunuh, dia telah kami rajam, Allah jawab di dalam Al-Quran, wa ma qataluh, tidak pernah sekalipun mereka membunuhnya dan merajamnya. Karena itu adalah sebuah kehinaan untuk orang yang memberitakan tentang Tuhan, untuk orang yang memberitakan dan membersihkan kembali nama Tuhan daripada fitnahan. Terus mereka katakan, oh tenang, Nasrani mengatakan bahwa dia telah disalib. Nasrani mengatakan dia telah ditelanjangi dan dibunuh di atas tiang salib. Namun Allah mengatakan wa ma salabuh, tidak pernah sekalipun mereka menyalibnya. Kenapa? Orang datang memberitakan Tuhan untuk menyembah Tuhan. Tuhannya membunuh orang tersebut. Tuhannya dalam kuasanya menelanjangi orang tersebut, tergantung di atas kayu salib, ditombak lambungnya. Gimana cara nalahnya? Jadi kalau kayak gitu nih cara narasi Anda, saya juga bisa bilang bahwa pahlawan Indonesia ya kayak Imam Bonjol yang disiksa sama Belanda itu sebenarnya semuanya sejarah palsu, karena nggak mungkin pahlawan disiksa mereka semuanya hidup baik-baik aja gitu. Sekarang gini, ada satu narasi di mana menjadi fitnahan terbesar. Apa kata Nabi Isa di dalam Al-Quran? Salamun alayya yawma wulidtu. Ya Allah, bukan karena kelahiranku ya Allah aku datang untuk memfitnah engkau, menyandingkan engkau dengan menyandingkan diriku yang manusia dengan engkau wahai Tuhan. Tidak pernah. Halo? Kenapa nih Bang Dialog? Salamun alayya yawma wulidtu. Artinya apa? Bukan karena kelahiranku ya Allah aku ingin menyandingkan bahkan mensyirikkan antara aku dan kamu seakan aku ini adalah Tuhan. Nabi Isa berdoa berkali-kali, ya Allah tidaklah aku akan memfitnahmu ya Allah karena kelahiranku. Agar tapi Kristen telah lahirlah Tuhan di negeri Daud, menunjukkan bahwa narasi dia ingin dituhankan. Agar tapi dia berdoa, ya Allah bukanlah kelahiranku ini untuk membuatmu ini terhina ya Allah. Salamun alayya mulitu wa yauma amut. Saat aku mati mereka memfitnahku seakan kematianku ini adalah sebuah penebusan dosa untuk mereka ya Allah. Tidak ada itu semua ya Allah. Lalu Allah menjidang Nabi Isa. Apa dikatakan? Apakah Isa engkau yang memerintahkan bahwa mereka untuk menyembah engkau? Namun Nabi Isa mengatakan tidak pernah sekalipun ya Allah. Bahkan terdapat dalam catatan-catatan mereka ya Allah, tidak ada satupun narasiku untuk mengatakan diri aku Tuhan. Agar tapi ada orang yang kemudian ingin menuhankanku, mengatakan telah lahirlah Tuhan di negeri Daud. Menunjukkan apa? Dia sedang dituhankan atau benar menjadi Tuhan. Karena apa? Ya Allah, ya salamun alayya yauma wulidtu, lahirku bukan memfitnahmu. Salamun alayya yauma amutu, kematianku bukan untuk memfitnahmu. Bahkan ku catatkan di dalam apa yang mereka tuliskan bahwa tidak sekalipun aku mengaku diriku adalah Tuhan ya Allah. Wa yauma yub'atsu hayya, hingga di alam pertanggungjawaban mereka akan terkenyang, mereka akan tercengang ya Allah. Apa yang mereka sembah, apa yang mereka fitnah, apa yang mereka interpretasikan seakan aku Tuhan, mereka tercengang. Mereka mengatakan kami telah menyembah engkau Isa, kami telah mengagungkan engkau Isa, kami telah ingin engkau menjadi Tuhan Isa. Lalu Isa menjawab dalam hadis Nabi, adakah aku menyuruhmu menyembahku? Sekarang korelasi daripada hadis yang mengatakan Isa tidak pernah menyuruh dirinya disembah, ada nggak di Bible? Sangat ada. Karena apa? Sampai sedetik ini, sependeta apapun dia tidak pernah bisa datang untuk membuktikan Isa itu dengan dirinya, dengan keyesusannya dia mengatakan aku adalah Tuhan. Salahkah hadis Nabi mengatakan hal tersebut? Tidak bisa terbantahkan, bro. Sekarang narasi Isa sebagai utusan Allah atau narasi Yesus sebagai Tuhan yang lebih dibenarkan.
Makanya saya bilang, standarisasi histori adalah standarisasi tergantung siapa pengandungnya. Anda Kristen akan mengatakan bahwa sejarah Anda yang paling benar. Saya Islam juga akan mengatakan sejarah saya yang paling benar. Orang Hindu akan mengatakan sejarahnya yang paling benar. Menunjukkan apa? Standarisasi di dalam keimanan bukan tentang siapa lebih awal, bukan tentang siapa yang lebih akhir, namun siapa yang paling logik, siapa yang paling bisa membela, siapa yang paling bisa membersihkan nama-nama orang suci. Maka semuanya ada di Islam. Kenapa Islam berada di akhir sejarah? Karena Islam ingin membersihkan kembali orang-orang yang mulia, yang memberitakan tentang ketuhanan, tidak pernah mati dalam keadaan terhina, tidak pernah mati dalam keadaan dirajam, tidak pernah mati digantung dalam keadaan yang ditusuk lambungnya, tidak pernah. Cuma Anda yang meyakini seorang manusia mulia terkutuk di atas kayu salib. Cuma Anda, Bang Saudara Besi. Halo, dengan kata lain, Al-Quran telah memfitnah Muhammad karena dia mati diracuni. Sekarang ini, kami, nih saya jelaskan hadis tersebut kepada Anda. Anda bertemu orang yang tepat. Tahu nggak gini? Ya, yang namanya Islam tahu mana beda Nabi dan beda dengan Tuhan. Itu Islam. Karena apa? Salah satu sifat jaizah daripada seorang Nabi, af'alul mubasyar. Arti af'alul mubasyar artinya apa? Bersifat pasti dan kepastian seperti sifat daripada seorang manusia. Itu Rasul. Artinya apa? Jikalau suatu saat Nabi bakal mendapati ajalnya ataupun bakalan meninggal, maka adanya sabab dan musabab. Dalam hadis tersebut, dalam taksisat hadis tersebut dijelaskan bahwa ketika Nabi datang memakan sebuah daging, ya, daging yang kemudian diracuni, malaikat Jibril menegurnya itu ada daging, akan tetapi tidak sengaja ludah yang bersifat racun itu tertelan. Ketika tertelan itu Allah ingin wujudkan, wahai manusia, sadarlah Muhammad ini jangan engkau sembah. Makanya orang Islam tidak ada yang menyembah Nabi Muhammad. Akan tetapi karena sudah selesai tugasnya memberitakan tentang keislaman, maka Allah Allah ciptakan sebab. Allah ciptakan musabab untuk, atau tahu nggak sebab? Sebab daripada kematian Nabi Muhammad. Menunjukkan apa? Bukan mati diracun, akan tapi sudah sampai ajalnya dengan sebab yang namanya penyakit yang ada pada Nabi. Hingga akhirnya apa? Dalam haji wada Nabi berpisah dan mengucapkan kata perpisahan, hingga akhirnya Nabi meninggal. Logik nggak? Logik. Karena apa? Kami tahu dia Nabi. Karena apa? Kami tahu dia manusia. Karena apa? Kami tahu yang namanya manusia itu ya pasti mewakili dan mewarisi sebuah sifat-sifat manusia. Dia memberitakan Tuhannya. Setelah memberitakan Tuhannya selesai, setelah semuanya selesai, Allah ciptakan sebab kepadanya. Nggak ada yang namanya mati, semuanya punya sebab. Artinya apa? Kenapa Bang Saudara saya mati? Wah, jatuh dari pokok kurma. Kenapa saya mati? Ketabrak mobil. Kenapa Bunda Rama mati? Oh, kepleset di sumur. Menunjukkan apa? Itulah manusia. Yang namanya Nabi Muhammad, permaksudan daripada hadis tersebut, di mana yang namanya seorang Nabi itu ada perwujudan di balik sebab daripada kematiannya, karena dia itu af'alul mubasyar, bersifat seperti sifat manusia, bukan seperti kalian. Seorang manusia tetap Tuhan, cuma kalian. Paham? Monitor Gurunda sudah berada di tempat? Sepertinya belum. Ya, Aki Ardi, Ustaz Abu udah masuk. Halo, Bang Dialog Santun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Halo, Ustaz. Boleh saya nimbrung soal tadi yang ditanya sama Sedot WC ya? Ya, jadi jangan mau dia apa? Mau nih ditambahkan apa gimana? Iya, mau jawab. Sedikit. Apa yang mau dijawab? Tadi kan dia lengkapkan jawaban tadi? bukan. Dari aspek yang lain. Biasanya kan orang Kristen itu kan tanya, abad ke-7 kok baru ada berita gitu kan, bahwa Yesus tidak disalib. Kalau dia kan mengandalkan katanya fakta sejarah gitu kan. Kalau soal fakta sejarah bahwa terjadi penyaliban itu kan sama. Bahwa menurut orang Kristen adalah peristiwa penyaliban, ada bukit Golgotanya, ada dan lain-lain ada. Menurut Islam kan juga ada itu. Fakta penyaliban itu kan ada, ya kan? Tapi kan ahli-ahli sejarah itu apakah juga mempertimbangkan? Siapa nih request? Edis naik ke sini.
Mau tanya apa ini? mempertimbangkan masalah mistis. Tunggu, siapa? Contohnya, Assalamualaikum. Sedikit aja saya tentang aja tiket. Ya bentar. Ya silakan Pak Langkat. Bang, nggak apa-apa moderator. Kalau di dalam defending Islam ada saya, Bang. Insya Allah nggak apa-apa Bang Dialog. Ya, nggak apa-apa. Insya Allah saya bisa jawab. Ardian Syah ini disapa dulu. Saya ini Ardian Syah menyamar. Ya, kalau kemudian Ardian Syah ini menyamar ini. iya, ini mana ada menyamar. Ini udah ngomong tadi. Bang Ardian Syah, ngomong dikit Bang Ardian Syah. Halo Bang Ardian Syah. Halo Bang Ardian Syah. Nggak monitor. Ini nih Bang Ardian Syah asli. Ada yang mau sampaikan Bang Langkat? Ada yang mau sampaikan? Nah, apa itu? Ya saya dari saya. Enggak Ardian Syah diam saja. Diam saja. Ya nggak apa-apa. Di situ penghujat ya nggak apa-apa. Kita mau lihat hujatan dia sampai mana gitu. Ini sudah Ardian Syah ini sudah pernah di orang lain. Nama Ardian Syah. Juga Bang Juma sudah pernah di orang lain. Nama Bang Juma dengan foto. Orang ini menyamar-nyamar. Iya. Udah diketahui itu. Itu dari dulu udah ada Pak Langkat. Dari dulu udah ada itu. Ya. Oke. Tapi ini ya. Itu aja ya, kita gantian ya Pak ya. Biar kita lanjut diskusi ini. Oke. Boleh. Tapi kalau ada si Edis ini saya bisa berdebat sama dia. Ya boleh. Silakan. Izin ya Pak ya. Turunkan. Oke Mas Edis. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, selamat siang Mas Edis. Selamat siang Daman. Terima kasih permintaan naik saya sudah dikabulkan. Saya hanya meminta supaya teman-teman muslim tolong jangan takutlah dengan Edis TV, karena di mana-mana channel-channel muslim itu selalu menurunkan Edis TV. Jadi permintaan saya tolong Zuma dan juga murid-muridnya tidak perlu takut mendengar nama Edis TV. Gitu. Itu doang. Saya tertarik menanggapi tadi statementmu. Suaranya menggema loh. Saya mendengar menggema. Halo, cek ya. Sekarang enggak. Masih menggema. Suara siapa yang Baik, terima kasih ya. Sekarang enggak. Nah, jadi gini. Tadi sedikit saya lihat bahwa statementnya Bro Daman mengatakan bahwa kaki kambing bagian depan itu memberitahukan bahwasanya dirinya itu beracun, tetapi sempat tertelan oleh Nabi sedikit. Lalu itu pun dimuntahkan. Lalu sebagian sahabat yang lain banyak yang memakannya sehingga meninggal. Nah, kalau memang Allah ingin membuktikan bahwasanya Muhammad itu betul-betul seorang nabi, harusnya racun itu dibanyak-banyak makannya. Karena apa? Karena kalau sedikit bertahan selama 4 tahun itu wajar, dan itulah yang akhirnya membuat Muhammad tersiksa. Sebentar Bang Langsung Edis, dipotong. sebentar. Seperti yang saya katakan kan? Seperti yang saya katakan kan? Saya hanya ingin konfirmasi sebentar aja Bang, sebentar. Saya hanya ingin konfirmasi. Saya ini udah 2 kali dinaik turunkan loh. Kenapa? Kalau ingin menurunkan moderator-moderator di sini, tolong konfirmasi ke saya ya. Gak apa-apa saya diturunkan, tapi tolong konfirmasi. Siapa yang nurunkan Bunda Rahmat? Ada namanya tadi? Ya cuma aku diputuskan gitu, tapi nggak apa-apa, cuma tolong sampaikan. Nggak pernah tahu report ke planting Bunda Rahmat, ke planting nggak diputuskan di situ tertulis. Oh ya, itu bukan Daman ya Bunda ya? Itu bukan Daman ya Bunda ya? Mohon maaf, nggak dari Daman. Aku ingin tahu siapa sih. Nggak apa-apa saudara ya kalau ingin menurunkan, tapi konfirmasi dulu. Boleh begitu ya. Ya Bang Edis. Siapa yang khusus? Ya boleh saya tanggap ya Bang Edis ya. Belum selesai tadi. Oh belum, oke lanjut. Ya, jadi statement yang saya tangkap tadi dari Bro Daman, suaranya masih eko. Ya, statement yang saya tangkap tadi Bro Daman mengatakan bahwasanya kambing itu memberitahu bahwa dirinya itu beracun. Padahal sebelum peristiwa itu orang yang meracun itu kan mengatakan itu hadis yang kuatnya, Jibril yang memberitahu. Itu hadis yang kuatnya. Silakan. Ya, tapi telat. Oke, saya hanya memberitahukan bahwa eko lagi. Oke, biar saya selesaikan dulu ya, biar poinnya masuk ya, biar enak kalau diskusi gantian seperti itu. Jadi gini, pertama-tama
kaki depan kambing itu memberitahukan, tadi Bro Daman mengatakan melalui Jibril bahwasanya dia beracun, tapi pemberitahuan itu terlambat. Karena apa terlambat? Karena racun itu sudah sempat masuk. Nah, saya melihat ini bukanlah sebagai wahyu yang datang memberitahukan bahwa itu beracun, tetapi karena memang Muhammad mencicipi dan rasanya aneh sehingga dia tahu bahwa itu diracun. Jadi kalau menurut saya itu bukan wahyu, karena kalau wahyu itu datangnya untuk mencegah supaya itu tidak dimakan, tapi ini sudah termakan. Makanya saya katakan ini wahyu yang telat dalam tanda kutip. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua, wanita Yahudi yang ingin meracun Muhammad itu kan berkata, jika memang betul engkau seorang nabi, maka racun ini tidak akan mencelakaimu. Tetapi jika engkau seorang pendusta, maka racun ini akan menghancurkan nyawa, menghancurkan engkau. Nah, ternyata teman-teman, ternyata perkataan perempuan itu benar. Kenapa saya katakan benar? Karena racun itu sempat masuk. Ya, sempat masuk tetapi dimuntahkan. Kalau Allah ingin membuktikan kepada dunia, ingin membuktikan kepada perempuan Yahudi itu bahwa Muhammad sungguh nabi dan dia tidak bakal dicelaka oleh racun, seharusnya Allah membiarkan Muhammad banyak memakan. Wah, dipotong lagi nih. Sulit ini. Memang sangat mencetar membahana ini kalau saya ngomong ini. Makanya saya tadi berpesan loh, teman-teman. Waduh, ini sulit. Sulit ini. Sulit, makanya saya bilang tolonglah teman-teman muslim, saya minta dengan sangat jangan takut sama saya. Ustadz, siapa moderatornya Tolong ini? jangan takut sama saya lah. Siapa? Kok Gimana? aku diturun naikkan ini? Kenapa? Nanti masalah itu Siapa Bunda Rahman. moderatornya? Saya hadapi Edis dulu. Saya hadapi Edis dulu. Nanti kita masalah itu nanti itulah. Nggak tahu, saya nggak nampak ini. Pokoknya itu bukan Daman, tangan Daman di sini, ya. Nah, saya sama Edis dulu nih. Saya jawabannya udah tahu semua. Nampaknya ada sabotase. Siapa moderatornya? Kalian ini kenapa sih sesama Ini muslim moderator. begini? Siapa sih moderatornya ini? Enggak, Siapa? gini. Ayo, siapa? Padahal ini justru narasi bunuh diri untuk dia ini. Biar kita Aku di mute kapan lagi. kita Jangan-jangan ada hotel. kebodohan dia dalam berpikir gitu. Ini siapa sih, kurang ajar sekali. Insya Allah. Nah, enggak, Edis yang diturunin, jangan turunin dulu. Saya lagi asik Kenapa sih? sama Edis. Tapi monitor dulu, Gurunda, monitor masih ada, Gurunda? Boleh begitu loh. Kalau kamu ini moderator ya, bukan hostnya ya. Moderator yang tidak suka aku di sini ngomong. Ayo, kenapa aku dinaik turunkan? Bukan diem. Ya itu nanti Bunda ya. Oke, kita jawab ini untuk keilmuan orang muslim. Jadi itu gini, setelah al-yauma akmaltu lakum dipatenkan oleh Allah Ta'ala sebagai penyempurnaan Islam, di situ sudah tidak perlu lagi kepada pembuktian bahwa dia seorang nabi. Itu yang harus dipahami konteksinya. Karena pembuktian itu di awal, bukan di akhir. Jadi saat itu apa? Proses di mana yang namanya kematian wajib adanya yang namanya musabbab daripada kematian. Arti musabbab artinya apa? Contoh, Bang Ardi bakal meninggal ketabrak. Saya bakal meninggal jatuh dari ini. Ini bakal ini terjadi karena ini. Jadi saat Edis membawa narasi bahwa seharusnya Tuhan membiarkan racun itu terselamatkan. Seharusnya agar menjadi pembuktian kepada orang Yahudi itu bahwa dia akan mengimani Tuhan, yaitu mewujudkan kenabian. Ingat, Nabi Musa ketika melawan Fir'aun mewujudkan tongkatnya menjadi ular, apa katanya? Sihir. Apa klaim orang Quraisy kepada Nabi Muhammad saat mewujudkan mukjizatnya? Sihir. Menunjukkan apa? Bahwa yang namanya orang yang tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi, mereka akan terus mengklaim. Maka saat itu perwujudan Allah bukan lagi tentang mukjizat yang dia akan jadi Nabi, akan tetapi sudah khatam. Waktunya Muhammad sudah selesai, kamu sudah menyampaikan semua tentang maksudku, kamu sudah menyampaikan apa semua keinginanku, akhirnya dikhatamkan, ditandatangani, disahkan oleh Allah Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum. Artinya apa? Pada hari ini dengan tendensi alif lam ahdil hudur. Artinya apa? Bersifat selamanya. Kupatenkan kepadamu sebuah agama yang tak pernah bisa diubah, sebuah agama yang tidak pernah bisa dimanipulasi. Akhirnya selesai kenubuatan Nabi Muhammad dengan adanya sebab, yaitu Nabi Muhammad sakit.
dan tidak membantah sekalipun bahwa dirinya adalah seorang manusia. Karena ada satu ayat di dalam Al-Quran, makana Muhammadin aba min rijalikum. Bukan kedatangan Muhammad ini tentang ayah-ayahan daripada seseorang. Bukan adanya Nabi Muhammad ini tentang suami-suamian daripada seseorang. Datangnya Muhammad ini cuma memberitakan tentang diriku. Sama seperti Yesus yang dikhianati oleh umatnya. Dalam Yohanes 5 ayat 36, ada kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes, yaitu di mana Yohanes di mana aku menjalankan perintah daripada Bapa, dan itulah yang aku lakukan sekarang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Quran surat Al-Maryam. Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati wa dumtu hayya. Menunjukkan apa? Ketika adanya utusan kepada Isa, dia menjalankan dirinya sebagai utusan. Setelah itu Nabi Isa diwasiatkan daripada Tuhan untuk sujud kepada Tuhannya. Makanya di Bible ada yang namanya sujud Isa kepada Tuhan, adanya sujud Yesus kepada Tuhan, adanya doa Yesus kepada Tuhan. Diwujudkan lagi semuanya wasiat-wasiat terhadap Yesus, menunjukkan bahwa sama seperti Nabi Muhammad, memberitakan tentang Allah, menjalankan perintah Allah, memberitakan tentang Allah, menyuruh umat-umatnya untuk melakukan perintah Allah. Itulah yang dilakukan Nabi hingga akhirnya selesai daripada kenubuatan. Allah wujudkan sebab daripada kematiannya, sebab daripada tiadanya Nabi Muhammad, dengan adanya sebuah sebab, yaitu penyakit. Hingga akhirnya haji wada, selesai haji wada, Nabi Muhammad pamit, dan selesailah dimkhatamkan al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum. Bahkan sampai sekarang Islam sempurna. Tidak ada denom-denom Islam yang berbeda pandang terhadap Allah. Yang namanya Allah tetap Allah, yang nabinya tetap Nabi Muhammad, walaupun dalam syariatnya ada beberapa denom. Agar tapi Tuhannya fix, agar tapi kita meninjau daripada agama lain. Di mana denominasi Wones akan mengatakan Bapa ada di dalam Yesus. Ada yang memandang ketritunggalan, ada yang memandang Theostokos pada pandangan Maria, yaitu Bionit, dan pemandangan sebelum masa konsili. Menunjukkan apa? Inilah pandangan yang berbeda. Apa kata Allah? Faktalaf zalikal Isa qaulun haq. Inilah Isa yang kuperintahkan kepada engkau, yang kuutus kepada engkau Bani Israel. Qaulun haq, mengatakan apa yang paling benar. Falladzi yamtarun atkan, tetapi kalian dengan otak dungunya kalian mengkhianati Isa. Kalian meragu-ragukan apa yang disampaikan Isa. Kalian meragu-ragukan apa yang disampaikan oleh Yesus. Kata Isa, qala inni kata Isa, inni rabbi wa rabbukum fa'budu. Ini Tuhanku dan ini Tuhanmu, sembahlah dia. Kata Lukas 4 ayat 8, ini Tuhanku dan ini Tuhanmu, sembahlah dia. Akan tetapi fakhtalafa min bainihim. Akan tetapi apa? Saat itu Nasrani berselisih paham setelah Isa tiada lagi di bumi. Katanya ahwa Isa. Satu pendapat daripada Nasrani mengatakan dengan orang yang paham terhadap Isa mengatakan gini, ahwa Isa, siapa Isa? Jawaban daripada pemahaman Yakubiyah, mereka mengatakan, oh Isa itu adalah pure Tuhan. Artinya apa dalam pandangan Wones sekarang? Ada juga yang Yakubiyah mengatakan daripada kubu kedua, no, bukan, dia bukan Tuhan, dia bukan Tuhan. Namun apa? Dalam pandangan Nasturia, dia mengatakan bahwa dia anak Tuhan. Halo. Ada yang mengatakan, oh dia bukan anak Tuhan, dia itu paham tiga di dalam tiga. Di mana saat itu masih Bunda Maria yang juga disembahkan. Hingga akhirnya apa? Kata Allah, asmi bihim wa absir, pendengaran mereka itu bagus. Wa absir, penglihatan mereka itu bagus. Yauma ya'tunana, hari yang kemudian yang akan datang, kata Allah. Lakini dhalimunil yauma, akan tetapi orang-orang yang zalim di hari ini, 2024, 2025, 2027, sampai kapanpun kata Allah, sampai akhir kiamat, tidak akan ada yang namanya selesai. Ya, kalau kita bilang Al-Quran bukan mukjizat, kenapa sejitu ini prediksi daripada Al-Quran bahwa tentang siapa Isa, tentang siapa Yesus dalam pandangan tidak akan pernah selesai, kata Allah, dengan tendensi asmi bihim, dengarlah, wa absir bihim, penglihatan kalian itu bagus, yauma ya'tunana, hari yang akan datang. Lakini dhalimun, orang-orang yang zalim yang memfitnah Isa, fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Sekarang kita melihat bahwa denominasi mereka masih berantam, Wones Tritung berantam, Abionit dibidatkan, ya, monarki monalism dibidatkan, terus segala pandangan terhadap Yesus terjadi perbedaan.
Oke, kita sapa dulu Bang Hanzo. Halo Bang Bang. Zuma monitor, Bang Zuma. Bang Zuma guruku. Lanjut Bunda. Bang. Lanjut. Oke. Manda Manda Tonale, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Bang Dermawan Syah, selamat siang. Selamat siang. Bangku. Ya, Bang Islam Kristen Bang. Aku lagi nungguin ini abangku, Bang Edis kapan naiknya lagi nih? Rada-rada seru itu tadi. Ya, iya Bang. Tadi kenapa sih Ada tadi? yang mau disampaikan lagi, Aku Bang? tadi, Hah? aku tadi sempat ketiduran loh. Ada apa sih? Tadi. Ada apa, Kidaman? Yang mana? Yang mana Ki Ari? Ya, aku ribut-ribut tadi ada apa? Aku tadi tidur, habis tidur bangun. Oh, ada Edis tadi Tadi Bang. Bang ada naik Bang, ada Bang Edis tadi naik. Dia tanya gitu. Loh, kok turun? Ada apa? Terus? Dah. Udahlah, kita cabut hak moderator aja. Semua orang. Ki Ardi. Sepertinya ada penyusup Bang, Bang host. Sepertinya ada penyusup. Kayaknya ada Oten menjadi moderator. Ya, ada Oten ya moderator. Pernah nggak saya mengangkat Oten Siapa jadi moderatornya? Siapa Ya moderatornya? kita dinaik turunkan Bang Ardi. Harusnya kalau mau menurunkan, konfirmasi kita turunkan dulu ya. Gitu, nggak apa-apa kalau ada yang mau Ya, pokoknya naik. intinya bukan daman itu ya, insyaallah. Ardiansa palsu deh asli nih. Kok Ardiansa palsu gimana sih? Ya, monitor Gurunda monitor. Kayak masih beraktivitas atau makan ya mungkin ya. Bentar ya. Ya, moderator, aduh, ntar kita cek akses moderator dulu. Gurunda masih monitor Gurunda. Orang Udah api semua. semua moderator saya. Ya, moderator saya orang api semua. Enggak, tadi ada apa sih? Ada Edis kenapa? Oh, masalah ini dia kayak biasa membawa masalah hadis diracun itu. Ah, Nah, terus? padahal korelasi hadis diracun itu ya tentang musabab daripada meninggalnya Nabi kan gitu. Dimana itu af'alul mubasyar daripada seorang Nabi. Nabi bagaimanapun, Nabi apapun, dan mulai daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua yang namanya kematian adanya musabab. Artinya apa? Tidak ada yang namanya apa itu? Tidak ada yang namanya kita itu diwujudkan untuk mengkhianati sifat kenabian. Karena apa? Sifat jais seorang rasul adalah bersifat seperti sifat Tadi kok manusia. tadi ributnya ke Bunda Rahma semua ini. Kenapa ini? Apa ini? Oh, Bunda Rahma tadi ada yang naik turunin. Loh. Terus? Halo? Ya nggak tahu. Nggak tahu, moderator Bang Ardi tidur. Terus moderator yang lain, Uni di roomnya Bang Pandi. Aman. Iya enggak, maksudnya kenapa kok dinaik turunin? Bermasalah kan? Tak nggak tahu. Oh, Bunda Rahma motong tadi. Oh, gitu. Ya pantas kalau motong dinaik turunin, tapi bukan aku loh ya. Aku tidur loh. Siapa yang motong juga? Enggak, di bawah, aku baca di bawah. Aku baca di bawah itu Kan loh. diem. Nyerocos terus Bang Aku tuh, diem. tuh. Bunda Rahma tantrum Siapa yang Bang. motong? Naik itu yang fitnah-fitnah ya. Aku baca Saya loh ya. tempeleng mukamu kalau kau fitnah-fitnah. Naik. Udah pada nenek. Bunda Jangan motong lagi fitnah ya. diskusi ya itu di Apa bawah yang tuh. saya motong? Bang Daman, saya motong. Itu Bang Daman. Jangan Saya diam kok tiba-tiba saya di bawah. Kenapa emang? Ada kebencian apa sama saya? Memang ada kebencian apa sama saya?
Aku nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak tahu. Waalaikumsalam. Siapa yang Makanya nge-mute jangan itu? nuduh kalau nggak tahu. Jangan ada nuduh ya. Yang nuduh Yang siapa, nuduh Bunda? silakan naik pertanggungjawabkan. Yang di bawah kan nuduh. Loh, saya baca Yang di naik bawah kok nuduh. saya. Pertanggungjawabkan tuh. Ya bukan tidak nuduh Anda. Saya bilang nuduh itu naik pertanggungjawabkan. Apa yang saya potong? Kalau mau menurunkan konfirmasi biar kita nggak kaget. Saya turunkan ya. Udah kita turun. Tiba-tiba kok diturunkan, naik diturunkan Bunda Rama. lagi. Kok pikir kamu Assalamualaikum. siapa? Bunda Rama. Waalaikumsalam. Daeng. Ya, Daeng. begini Ya, Bang. Bang Daman. Tadi itu Bang Daman naikkan namanya Ardiansa juga. Itu Oten. Terus dia dapat juga hak moderator. Sehingga pada saat tadi Pak Langkat itu ada tadi di atasnya Bang Ardiansa ini. Namanya Ardiansa juga tapi Oten. Ardiansyah, itu Ardiansyah. Itulah tadi Nggak ada, karena saya saya dapat kasih hak moderator. moderator ke Oten. Itulah yang turunkan Bunda Rahma tadi. Nggak ada dalam moderator saya Ardiansyah itu nggak mungkin saya kasih moderator. ke Oten. Tadi ada yang Itu juga gitu. di mandato tadi ini ada nama Ardiansa juga tapi itu Oten. Gitu, Ardiansa ya. Nggak usah bahas itu lagi ya. Kita lanjut Yo, oke, ayo. Nah, kita lanjut. Deng. Terima kasih ya, Deng. Insya Allah. Ya, izin ya, Deng ya, kita gantian ya. Ya, Deng ya. Makasih Bang Deng. Makasih Bang. Ya. Bang. Ya, kita lanjut biar berjalan. Ardisyah, bukan Ardiansa. Oh, Ardisyah mungkin ya. Adisyah. Wallahi aku tidur. Wallahi aku nggak tahu tadi. Oke. Makanya aku tanya, kenapa kok Ya, berarti. Siapa dulu? Bang Mandato Nalik. Bang Mandato Nalik. Dari tadi nggak ngomong-ngomong. Mandato Nalik. Bang Anzo, gimana? Bang Anzo selama ini karirnya pernah nggak hal yang terbesit di Islam pengen ditanyakan boleh? Oh boleh ya. Sangat boleh. Ya, sangat boleh. ini Hanzo yang bilang labaik, hubal, huma, labaik ini. Hubal ini. Bahaya ini. Jangan itu kan udah. Enggak, kamu belum minta maaf soalnya. Gini Bang Ardi. Belum minta maaf. Kamu sengaja menulis gitu dan belum minta maaf. Ini Bang Ardi. Tapi Bang Ardi itu ada tersirat di dalam beberapa kitab. Dalam kitab ini ada nih. Nah, di kitabnya ada nih. Ya, dia bilang gini, labaik Allah, ya, dengerin ya. Oh, itu ngece itu. Labaik Allah. Gini, sabar. Jangan berlanjut gini, kemana-mana. jelaskan dulu. Sabar. Kamu sempat gitu nggak? Labaik Allah. Ini sabar, labaik, konteksnya gitu apa dulu? Gini Bang Daman, biar nggak salah paham ya. Kita kan baik ya. Jangan sampai nanti yang Fandi udah nggak mau naikin aku kan. Nanti Bang Daman nggak mau naikin juga. Padahal ini masalah. Kau udah salah, minta maaf dulu, udah nggak usah dijelasin. Minta maaf aja selesai. Biar dapat jawaban Bang Hanzo. Nggak usah kemana-mana, saya nggak suka. Minta maaf dulu. Saya nggak suka. Maaf ya Bang, saya salah paham. Gitu doang, udah selesai. Minta maaf aja, nggak akan ngulangi lagi gitu lagi lah. Selesai kita. Kalau kau nggak minta maaf, saya kirim kamu ke neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa ditulis gini, akidaman kan di room lain kan. Ya nulis gini. Labaik Allah hubal labaik itu gimana menurut antum? Ya itu kalau ini boleh dijawab gak? Konteksnya kan saya di bawah Bang Daman. Itu ada biasa kan kalau di bawah typingan itu kan saling. Udahlah, nggak usah dijelasin. Minta maaf aja. Biar iya minta maaf aja. Nggak perlu lama-lama. Kita langsung diskusi. Tinggal ngalah aja. Ya saya minta Ya maaf. udahlah. Oke lah, gentle lah. Nggak minta maaf kepada semua umat muslim di sini. Cepetan. Ya udah. Gimana nih Bang Daman? Oh, jangan gitu. Saya izin turun. Terima kasih. Bang, ya udahlah, izin turun aja. Ya, Bang. Ya. Pak Ardi, Assalamualaikum. Gini, tahan turun dulu, Hanjo, tahan turun dulu. Saya izin sedikit. Anda kan nggak tahu konteksnya, bro. Silakan Kang Gian, silakan. Ya, kalaupun dia nggak minta maaf, buka tema itu aja, Ardi. Buka tema itu aja. Biar dia tahu. Konteksnya itu saya dibawa typing, membalas typingan sebenarnya, gitu loh. Tapi Bang Ardinya waktu di atas dia melihat. Dan dia nggak melihat konteks saya membalas siapa. Tahu-taunya
dikira saya menghujat. Padahal itu kan konteks di bawah typing, saling membalas typingan Nggak, gitu loh. saya yakin Bang Ardi, saya yakin dia nggak mungkin minta maaf, nggak bakalan minta maaf. Ya udah, ini kalau ya udah salah, kalau nggak itu mungkin minta maaf. kebaikan, saya Udah nggak minta mungkin kok minta maaf. ya. Mending buka tema itu aja. Mending buka tema itu aja. Nah ini saya minta maaf deh. Jadi berlarut-larut gitu loh. Ya iya, kalau saya itu orangnya apa ya, titen. Kalau kata orang Jawa, titen itu apa ya? Titen itu ingat siapa orang yang bilang kayak gitu tuh. Teliti. Iya, Teliti. teliti kalau soal ada penghujatan tuh Iya siapa kan nggak, namanya Bang tuh Ardi ingat. nggak melihat kan? Saya waktu itu balas typing siapa, masa Bang Ardi lihat? Saya nggak peduli balas typing siapa, yang jelas kau nulis gitu. iya kan? La baik Allah hubal la baik, itu salah apa benar? Enggak, itu salah apa benar? Udahlah. Mungkin enggak? Ya udah salah. Ya udah, maunya Kok gimana? ya udah? Lah menurut Anda salah nggak? Lah itu kan membalas typingan. Typingan sebelumnya kan juga menghujat gitu loh. Karena terpancing. Jadi Kau ke neraka aja, tidur sana bawa bantal sama guling bantalnya bantal kubis, gulingnya pakai timun. Kau ke neraka. Kalau yang dibilang goblok saya masih bisa terima. Kau menghujat Allah kami, saya lempar kau ke neraka, nggak usah naik ke sini lagi. Lanjut, yang lain, Akidaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih adakah? Aman Gurunda. Lanjut Gurunda. Enggak, maksud saya penyembah bintang timur masih ada nggak? Ada Gurunda, ini Mandatoni. Mandatonali. Iya, silakan. Bantah saya. Iya, silakan. Bang Mandatonale, Bang Marmut dulu, Bang Marmut, halo? Marmut? Ini orang pada naik ke sini pada nggak bawa mic. Marmut? Marmut? Mana Marmut nih? Halo. Marmut. Nah, halo. Islam Kristen, Bang Mandatonale. Jangan panggil Marmut, anjing aja sekalian. Enggak, Marmut di atas abang. Tuh lihat tuh, Marmut di atas abang. Lihat tuh, coba baca, ya kan? Mohon maaf ya, bukan untuk abang. Oke, Bang Manda yang saya muliakan, Anda Islam Kristen? Saya Nasrani. Oh, Nasrani. Oke, baik. Saya ada Ngapain di sini? Ini topiknya apa? Penghujat ini tadi Yusuf Api penghujat. Lanjut. Nggak usah hujat. Kayak anak kecil aja. Iya. Kemudian ada satu topik Bang Ardiansyah atau Gurunda yang mau diangkat kira-kira? Pengen banget Gurunda Zuma dibicarakan. aja. Tafadhol Gurunda Zuma. Iya, baik. Kalau di dalam Islam itu kan Nabi Isa itu adalah utusan. Kalau di Kristen ini Yesus itu adalah Tuhan. Nah, pernyataan Tuhan ini kemudian direcoki oleh adanya makhluk yang datang mengaku sebagai bintang timur. Nah, ini makhluk siapa ini yang mengaku datang sebagai bintang timur? Sedangkan Yesus di dalam Lukas 10 nomor 18 mengatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Kalau berbicara kilat kan berbicara cahaya. Berbicara cahaya berarti kan fajar. Berbicara fajar berarti kan bintang. Nah, ini Yesus mengatakan dia melihat cahaya seperti cahaya jatuh dari langit. Yang dimaksud Yesus di sini adalah iblis. Nah, pertanyaan atau tema yang mau diangkat di sini adalah, kalau Yesus adalah Nabi Isa juga sama datang ke tengah Bani Israel mengajarkan dirinya hanya sebagai rasul, sebagai utusan, tapi kenapa di Kristen ada juga Yesus tapi dianggap Tuhan, bahkan menyamai Tuhan? Matius 28:18, kepadaku telah diberi kuasa
baik di langit maupun di bumi. Ini menyamai Tuhan ini. Akulah